Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisah, kelas AK20B, NIM 105731105820. Di sini saya akan memaparkan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, ada beberapa cara kerja. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, ada perubahan ekuitas. Yang terakhir, ada posisi keuangan. Jadi mungkin langsung saja masuk di persamaan dasar akuntansi. Nah, baik. Di sini kita memiliki modul praktikum akuntansi di mana soal 1. Nah, soal 1 ini kita diberi tugas untuk mengubah atau mencatatnya ke dalam tabel persamaan akuntansi. Nah, nomor 1, sebelum kita mencatat, kita terlebih dahulu melihat soal. Nah, nomor 1 di sini ada 1 Januari 2019 membuka rekening di Bank Niaga Cabang Makassar sebagai modal awal sebesar 45 juta. Nah, selanjutnya ada peralatan sebesar 1.350 juta. Yang kedua ada bangunan sebesar 1.792 juta. Nah, mari kita transaksikan. Nah, di tanggal 1 tadi ada kas sebesar 45 juta. Di peralatan ada 1.350 juta. Di bangunan tadi ada 1.792 juta. Nah, keterangannya di sini yaitu modal awal. Modal awal. Modal awalnya Ibu Oi Soeijang. Nah, selanjutnya ini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada 2 Januari membeli bahan spare part yang habis pakai secara kredit seperti baut, kunci L1 set dan spare part lainnya sebesar 11.025.000 diakui sebagai biaya perlengkapan. Nah, di sini kita membeli bahan spare part yang habis pakai secara kredit, di mana di sini kan secara kredit kita akui sebagai utang. Nah, transaksinya itu tanggal 2. Nah, utangnya sebesar 11.025.000. Diakui tadi sebagai biaya perlengkapan. Diakui tadi sebagai biaya perlengkapan. Sebelum itu tadi sebelumnya modal. Di sini modal kita hitung dari semua modal. Kas bank, ada peralatan, dan ada bangunan sebesar 3.187.000. Nah, di sini karena di sini kita memiliki utang, kita tadi membeli secara kredit, jadi modalnya berkurang sebesar 11.025.000. Nah, di sini berkurang sebesar 11.025.000. Lanjut di tanggal 2 Januari 2019 di nomor 3. Di sini membayar bahan bakar solar atas kunjungan lokasi di proyek Sopeng sebesar 750.000. Konsumsi di jalan atas kunjungan lokasi sebesar 250.000.
Di sini karena membayar, jadi kas banknya berkurang sebesar 1 juta. Berkurang sebesar 1 juta. Peralatan tetap, bangunan tetap, utang juga tetap. Nah, di sini juga modal berkurang sebesar 1 juta. Nah, di sini di tanggal 2 keterangannya yaitu biaya BBM dan konsumsi. Next, di tanggal 4 Januari, membayar biaya pengurusan surat izin alat di proyek Sopeng Sengkang sebesar 2.500.000, sebanyak 2 alat. Nah, di tanggal 4 ini kita membayar biaya pengurusan surat izin. Jadi kasnya berkurang, di kas bank berkurang sebesar 2.500.000, kurang sebesar 2.500.000. Peralatan tetap, bangunan tetap, utang tetap. Nah, di sini juga karena kita membayar, jadi berkurang sebesar 2.500.000. Nah, di sini di tanggal 4 keterangannya itu biaya administrasi kantor. Selanjutnya di tanggal 6 Januari, menerima atas pemakaian sewa alat kren 25 ton di Sopeng sebesar 52.500.000, ditambah mobilitas demobiliasi sebesar 130 juta. Nah, kita di sini menerima atas pemakaian sewa alat. Jadi kasnya bertambah, modal bertambah di tanggal 6 Januari sebesar 182.500.000. Di sini keterangannya di tanggal 6, pendapatan jasa. Selanjutnya di tanggal 8 Januari, biaya uang jalan Sopeng untuk muat kren 25 ton dengan menggunakan mobil truk lowbed sebesar 1 juta. Biaya uang jalan. Nah, di tanggal 8 uang berkurang karena kita membayar biaya uang jalan sebesar 1 juta. Jadi di tanggal 8 1 juta kas berkurang sebesar 1 juta.
modal juga berkurang sebesar 1 juta. Dengan keterangan biaya transportasi. Selanjutnya di tanggal 12 Januari, biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kren 25 ton di Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Nah, di tanggal 12 ini kita membayar biaya uang makan selama 100 jam sebesar 1.500.000. Jadi di tanggal 12 1.500.000 bekas bank berkurang sebesar 1.500.000. Modal juga berkurang sebesar 1.500.000. Nah, keterangannya di sini di tanggal 12 adalah biaya konsumsi. Selanjutnya di tanggal 13 Januari. Nah, di 13 Januari ini biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Sahabuddin sebesar 750.000. Di tanggal 13 ini kita biaya pengawalan kita mengeluarkan mengeluarkan gas sebesar 750.000. Jadi kas bank berkurang sebesar 750.000. Modal juga berkurang sebesar 750.000. Di sini keterangannya biaya transportasi. Next di tanggal 14 Januari. Nah, selanjutnya di tanggal 14 menerima atas pemakaian sewa alat kren 25 ton sengkang sebesar 52.500.000 dan MOP demobiliasi 135 juta selama 100 jam. Dan di sini di tanggal 14 kita menerima atas pemakaian sewa. Nah, di sini kasnya bertambah sebesar 187.500.000 karena tadi kita mendapatkan dua, yang pertama 52.500.000 ditambah dengan 135 juta. Nah, 135 juta tadi ditambah dengan 52.500.000 menghasilkan 187.500.000. Nah, selanjutnya karena kita mendapatkan uang, jadi kasnya bertambah sebesar 187.500.000, di mana modal juga bertambah
sebesar 187.500.000. Dengan keterangan pendapatan biasa. Nah, selanjutnya di tanggal 16 Januari ini biaya uang jalan ke Sopeng untuk muat kren sebesar 25 ton dengan menggunakan mobil truk sebesar 1.200.000. Nah, di tanggal 16 ini kita membayar biaya uang jalan sebesar 1.200.000. Jadi kas berkurang sebesar 1.200.000, berkurang sebesar 1.200.000, di mana modal juga berkurang sebesar 1.200.000. Dengan keterangan biaya transportasi. Nah, selanjutnya ada tanggal 16 Januari. Merekrut Rina Resul, staf admin di proyek yang mulai bekerja pada tanggal 16 Januari 2019 dengan gaji per bulan 3 juta. Nah, di sini kita baru merekrut, belum ada transaksi di tanggal 16 nomor 11. Karena kita baru merekrut, jadi di sini tidak ada transaksi. Nah, selanjutnya ada tanggal 22 Januari, biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kren 25 ton Sopeng sebesar 1.500.000. Di sini biaya uang makan, jadi kita mengeluarkan kasnya berkurang sebesar 1.500.000 di tanggal 22. Ini 1.500.000. Di sini karena kita membayar, jadi kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Nah, menghasilkan 400 sekian. Nah, selanjutnya juga di modal, karena kita membayar, jadi modal juga berkurang sebesar 1.500.000. Dengan keterangan biaya konsumsi. Nah, selanjutnya di tanggal 25 Januari, biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Budiman sebesar 850.000. Di sini di tanggal 25 kita membayar, kasnya berkurang sebesar 850.000. Dengan keterangan biaya transportasi. Nah, selanjutnya di tanggal 29 Januari, membayar utang atas pembelian tanggal 2 Januari 2019 sebesar 5 juta 1, sisanya akan dibayar di bulan berikutnya. Nah, di sini tadi di tanggal 2
kita membeli bahan secara kredit, di mana kita memiliki utang. Nah, di tanggal 29 ini, kita membayar sebagian utang sebesar 5.100.000. Kita membayar utang, jadi kas berkurang sebesar 5.100.000, di mana utang juga berkurang sebesar 5.100.000. Utang juga berkurang sebesar 5.100.000. Nah, selanjutnya di tanggal 30. Selanjutnya di tanggal 30 menerima atas pemakaian kren 70 ton selama 1 hari di Kapasa sebesar 17 juta. Nah, di sini kita menerima, jadi kasnya bertambah sebesar 17 juta. Di mana di sini modal juga bertambah sebesar 17 juta. Dengan keterangan pendapatan jasa. Selanjutnya di tanggal 30 di nomor 16 membeli sparepat lem, kunci pipa, tang buaya sebesar 895.000. Di sini di tanggal 30 nomor 16 tidak mengatakan secara kredit, jadi kita membeli secara tunai. Nah, kita membeli secara tunai di mana kas kita berkurang sebesar 895.000, di mana modal juga berkurang sebesar 895.000. Nah, di sini keterangan di tanggal 30 biaya perlengkapan. Selanjutnya di tanggal 30 di nomor 17, membayar keperluan kecil untuk operasional kantor dan dicatat sebagai beban lain-lain. Nah, di tanggal 30 ini membayar keperluan kecil, nah, kita membayar, jadi kasnya berkurang sebesar 525.000. Di mana modal juga berkurang sebesar 525.000. Keterangannya di sini biaya lain-lain. Nah, di sini kita menghitung jumlah sama dengan
tahun. Di sini untuk aset kita menghitung kas bank, peralatan, dan bangunan. Semua dijumlah. Mendapatkan 3.539.205.000. Ini juga ini tambah dengan ini kan menghasilkan 3 juta. Nah, baik, selanjutnya di sini ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di sini ada pendapatan dan ada biaya-biaya. Di mana yang pertama ada pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa kita lihat di persamaan dasar akuntansi. Pendapatan jasa. Nah, di sini ada 182.500.000 kita masukkan di ini. Sebesar 182.500.000. Nah, pendapatan jasa selanjutnya ada 187.500.000. Pendapatan jasa yang ketiga ada 17 juta. Nah, selanjutnya di sini hasil dari total dari pendapatan di sini sebesar 387 juta. Nah, di sini yang kedua ada biaya-biaya. Nah, biaya gaji di sini ada sebesar 6 juta. Kita tulis di sini 6 juta. Yang kedua ada biaya perlengkapan. Nah, biaya perlengkapan di sini ada 11.025.000. Yang kedua ada biaya ADM administrasi kantor sebesar 2.500.000. Yang selanjutnya ada biaya telepon dan air sebesar 1.975.000. Yang selanjutnya ada biaya transportasi sebesar 1 juta. Biaya transportasi selanjutnya ada 750.000. Ada 1.200.000. Dan yang selanjutnya ada 850.000. Nah, di sini ada biaya BBM dan konsumsi sebesar
1 juta. Biaya konsumsi sebesar 1.500.000. Selanjutnya ada biaya konsumsi sebesar 1.500.000. Nah, di sini ada beban biaya lain-lain sebesar 525.000. Sebelum itu di sini juga ada satu lagi biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan di sini sebesar 895.000. Di sini ada total. Jadi total keseluruhan dari biaya beban-beban ini sebesar 30.750.000. Jadi laba bersih, untuk mencari laba bersih, total pendapatan dikurang dengan total beban, sama dengan 387 juta dikurang dengan 30 juta, akan menghasilkan 356.280.000. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas, di mana ada aset dan liabilitas tambah dengan ekuitas. Nah, di sini ada aset terbagi atas dua, yang pertama aset lancar dan aset tetap. Nah, aset lancar ini ada kas bank. Kas bank di sini sebesar 397.205.000. Jadi kas bank di sini 397. Nah, di sini ada aset tetap. Nah, aset tetap di sini ada dua, yang pertama peralatan dan bangunan. Di sini peralatan sebesar 1.350.000. Selanjutnya ada bangunan. Bangunan di sini sebesar 1.792 juta. Nah, di sini ada jumlah aset, di mana jumlah aset di sini sama dengan 3.539.205.000.
Nah, selanjutnya ada liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, liabilitas di sini ada utang, di mana utang di sini sebesar 5.925.000. Di sini ada ekuitas. Ekuitas ini ada modal, di mana modal sebesar 3.533.280.000. Di sini sebesar ini tambah dengan ini akan menghasilkan 3.539.205.000.